Mbak, jauh sebelum ada virus kejahatan ekonomi, kami para helper sudah tahu akan ada virus menyebar. Sudah tahu, dalam mimpinya sangat jelas sekali. Virus itu dikeluarkan oleh seseorang dalam ruangan tertutup. Ada dalam mimpinya. Saya penasaran nih, tadi kan dikatakan bahwa Allah memberikan ancaman kepada orang-orang atau umat Rasulullah SAW yang mengabaikan mubasyirat ini, mengabaikan mimpi Syed Muhammad Qasim ini. Apa saja sih ancaman-ancaman itu, Kang? Iya, ada banyak di dalam mimpi Syed Muhammad Qasim. Saya bacakan ya, agar lebih jelas, tidak keliru. Contoh nih. Itu maaf apa, Kang? Ini tulisan rangkuman dari mimpi Syed Muhammad Qasim. Kalimat-kalimat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang asli dari Syed Muhammad Qasim disampaikan ke umat. Ini saya bacakan ya. Contoh nih yang pertama. Pada tanggal 23 Juni 2016, Allah Subhanahu wa taala datang dalam mimpiku. Menurut Muhammad Qasim. Sebuah cahaya biru tajam datang dari cahaya nur, cahaya ilahi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qasim, aku telah banyak memberi waktu kepada manusia. Tetapi beberapa saja yang percaya, malah banyak yang mentertawakanmu," kata Allah. Sampaikan pesanku kepada orang-orang bahwa waktu penundaan yang kuberikan kepada mereka telah untuk berpikir dan memahami akan apa yang terjadi sudah berakhir. Jadi bersiaplah untuk merasakan azabku. Ini satu, berarti ini berat sekali kan. Allah langsung dalam bentuk nur berbicara. Yang kedua contoh, dalam mimpi tanggal 22 September tahun 2015, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadaku, selama muslim tidak percaya pada mimpimu yang sebenarnya dari aku tidak akan mengubah kondisi kaum muslimin. Tetap saja begini, terpuruk, kalah di berbagai bidang dan sebagainya. Dan mereka akan tetap dalam kondisi yang sama. Aku akan terus menekan mereka dari semua sisi. Hanya sampai mereka menganggap mimpimu sebagai kebenaran. Dan ini semua akan terjadi persis seperti yang aku tunjukkan dalam mimpimu. Tuh. Artinya umat manusia tidak akan dirubah kecuali mereka mulai percaya. Dalam umat Islam akan dibiarkan dalam kondisi yang sulit dalam berbagai hal. Itu contoh. Kemudian kita terusan. Ini masih yang tadi yang mimpi tanggal 22 September. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadaku, "Qasim, apakah muslim percaya kepadamu?" Saya mengatakan kepadanya, kepada Allah maksudnya. "Tidak ya Allah. Hanya beberapa orang yang percaya, tetapi tidak banyak yang mempercayai." Jadi Muhammad Qasim bilang dalam mimpinya lapor, "Ya Allah, hanya sedikit yang percaya." Lalu jawaban Allah begini kepada Syed Muhammad Qasim. "Qasim, jika mereka tidak mempercayaimu, maka aku akan mengguncang mereka dengan dahsyat. Dan aku akan membuat mereka bertarung, berperang satu sama lain, berselisih, berantem, saling fitnah satu sama lain. Dan selama mereka tidak percaya, mereka akan terus bertarung seperti ini, satu sama lain, bertengkar. Ya, sudah terjadi di mana-mana. Kita di Indonesia aja saling fitnah, saling berantem. Itu maksudnya. Paham sekarang. Contoh lagi nih, supaya lengkap. Mimpi tanggal 30 November tahun 2015. Muhammad Qasim diperolok, dikatakan sesat dan gila oleh para pemimpin dan umatnya. Bahkan mengganggu atau mengajak yang sudah percaya untuk tidak percaya lagi kepada Muhammad Qasim. Jadi dalam mimpinya digambarkan begitu. Bahkan orang yang percaya digoyah untuk tidak percaya. Jika orang-orang itu tidak mempercayai mimpi Muhammad Qasim, maka Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi Muhammad Qasim mengatakan, "Aku akan mengguncang manusia dengan bencana yang keras. Orang menjadi takut, bangunan, ekonomi dan lain-lain ini akan runtuh.
Allah Subhanahu wa taala murka dan Allah berkata dengan penuh kemurkaan, kalian terus memperolok Qasim, tangan kalian akan patah dan kalian akan hancur. Masya Allah, luar biasa kan Mbak? Ya itu Mengerikan bahasa sekali. Bukan bahasa orang biasa loh sebetulnya. Betul, ini bahasa Quran, ini Bahasa banyak. Quran, iya, Banyak ancaman-ancaman seperti ini banyak di Al-Quran ini, persis ini. Makanya Allah mengatakan seluruh mimpi Muhammad Qasim itu dari Allah Subhanahu wa taala persis. Bahkan Allah mengatakan silahkan bila ada yang mampu jin manusia berkumpul untuk bikin mimpi seperti ini, tidak akan mampu katanya. Tantangan, masa luar biasa itu. Baik, satu lagi Mbak ya, biar lengkap nih. Iya. Aku melihat mimpi ini tanggal 5 Oktober 2017. Aku merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang sangat amat murka dengan sebuah suara yang keras dan mengerikan. Dia mulai mengatakan hal-hal seperti ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an. Aku merasakan bahwa Allah telah memberikan sebuah perintah kepada orang-orang untuk melakukan sesuatu, namun orang-orang tidak mematuhi perintahnya. Bahkan mereka tidak mempedulikannya. Dan Allah berkata, aku akan mengirim azab yang sama kepada kalian, sebagaimana azab yang dulu aku kirimkan kepada orang-orang yang sebelum kalian, yang tidak memenuhi seruan. Jadi azabnya mirip-mirip dengan azab dulu. Corona itu kasus dulu Mbak. Iya. Nah, kemudian 100 tahun yang nanti gunung meletus juga itu, banjir banjir bandang Banyak itu juga. Nah, jadi dan bahkan di dalam takwil mimpi Said Muhammad Qasim akan ada wabah yang mengejutkan Wabah lagi. lagi. Iya, di dalam tahun-tahun kejadian. Dan itu Wabah hasil, berarti berupa penyakit lagi. iya, dan itu hasil rekayasa. Dari mimpi Said Muhammad Qasim, takwilnya ketahuan bahwa itu rekayasa. Astagfirullahaladzim. Makanya ditambah setelah itu muncul masa keringan. Jadi ini kita bertubi-tubi Mbak. Maka dari itulah saya menghimbau kepada semua pihak umat muslim sekalian. Ya. Saya sekalian menghimbau, mohon dengarkanlah seluruh mimpi Said Muhammad Qasim. Mohon pelajari dengan baik. Allah sudah menegaskan, silahkan manusia dan jin berkumpul untuk membuat mimpi yang sama dengan mimpi Said Muhammad Qasim. Allah menjamin tidak ada yang mampu. Para ulama, alim ulama silahkan kumpul ke seluruh dunia, ditambah dengan siapapun kekuatan, silahkan buat mimpi seperti mimpi Said Muhammad Qasim. Allah mengatakan tidak yang sanggup. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah mengatakan siapa yang berani mengatakan Qasim sesat, maka ayo mubahalah. Allah mengatakan itu. Iya, mubahalah. Qasim, kalau ada orang ajak mubahalah orang itu. Jadi Said Muhammad Qasim dalam mimpinya Allah mengatakan itu kepada Said Muhammad Qasim. Berarti dua hal ini hal yang berat Mbak, dan tidak mungkin itu disampaikan oleh Said Muhammad Qasim. Allah, jadi ancaman yang Allah katakan akan diberikan kepada orang yang tidak mempercayai mimpinya Said Muhammad Qasim itu intinya sama dengan ancaman-ancaman yang sudah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Padahal selama zaman Rasulullah SAW tidak ada ya ancaman seperti bencana pada umat terdahulu. Betul. Karena zaman Rasulullah kan masih zaman patuh. Iya. Nah sekarang ini semakin jauh, maka itu Allah murka sekali itu. Murka. Dan ini sudah mulai. Iya. Virus itu kami sudah yakini, Mbak. Sebelum ada virus kejahatan ekonomi, kami para helper sudah tahu akan ada virus menyebar. Sudah tahu, dalam mimpinya sangat jelas sekali. Virus itu dikeluarkan oleh seseorang dalam ruangan tertutup. Ada dalam mimpinya. Akhirnya menyebar ke seluruh dunia, mengakibatkan kerugian ekonomi. Bahwa virus ini bermutasi, bahwa tidak efektif sebagainya. Sudah disampaikan semua. Dan Jadi tidak ada yang keliru. virus itu akan keluar satu. Itu dalam mimpi beliau, Ya, Said Muhammad terus Qasim. menyebar ke seluruh dunia. Yang kedua menyebar ke seluruh dunia. Mengakibatkan kerugian ekonomi. Mengakibatkan ekonomi. Mutasi, Vaksin tidak efektif. Vaksin tidak efektif, Bermutasi, ya. bermutasi. Benar semua. Luar biasa kan? Mm-mm. Baik, saya kira. Ya, terima kasih Kang Musi.